Selamat sore dan damai sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Lindon Situmorang, NIM 2403060227, Prodi Peternakan, Fakultas Sumatera Utara. Oke, baiklah, saya akan mewawancarai. Let's go. Ya, Perkenalkan, nama saya Lindon Situmorang pun dari Prodi Peternakan, Fakultas Sumatera Utara. terima kasih, selamat datang buat anak-anak kami. Apa kira-kira yang bisa kami bantu dengan kedatangan calon mahasiswa peternakan ini? Begini Bung, jadi gimana Bung perencanaan opung untuk beternak di tempat opung ini Bung? Perencanaan kami seorang warga Desa Latasan Baru, Kecamatan Patumbak, perencanaan untuk membuat peternakan dengan usaha ternak sendiri adalah menciptakan lapangan kerja yang sempit pada saat sekarang ini. Maka kita menciptakan lapangan kerja pribadi namanya dengan usaha ternak babi. Jadi gimana Bung pengorganisasian opung tentang usaha opung, ataukah ada anak kandang atau karyawan lainnya Bung? Terima kasih buat anak-anak kami dalam hal pengorganisasian untuk mengelola ternak babi ini. Karena kami rakyat biasa dengan modal apa adanya, maka kami pengurus secara pribadi mengelola secara pribadi tanpa memiliki pekerja atau karyawan. Itulah yang kami lakukan. Jadi kalau contohnya apa nih dampak beternak babi ini Bung? Dampak beternak babi ini pertama sekali adalah pengembangbiakan ternak babi itu sendiri. Kedua adalah menciptakan lapangan kerja atau menggali pendapatan ke pribadi. Itulah ya, berhubung inilah usaha dengan apa adanya, kita memelihara inilah ternak-ternak kami di sini yang ada sesuai yang anak-anak kami lihat. Jadi Bung, gimana cara menghindari penyakit babi itu Bung? Nah, dalam hal menghindari penyakit babi, kami selaku petani ternak babi yang ada tinggal di desa, pertama kami untuk mengantisipasi daripada penyakit ataupun dikatakan zaman sekarang virus, maka kami pertama sekali melakukan pengasapan. Dengan membakar kayu, menimbulkan asap. Karena sepengetahuan kami secara tradisional, pengasapan dapat mengusir daripada virus-virus. Nah, lalu makanan ternak yang kami kelola harus dimasak dengan sesuai kemasakan daripada makanan itu sendiri. Itulah yang kami lakukan antisipasi. Lalu ternak atau ternak babi ini yang kami kelola untuk antisipasi kesehatan ternak itu sendiri. Kami di pagi hari sebelum memberikan makan, kami memandikan atau dengan kata menyiram tubuh daripada ternak itu beserta lantainya sampai bersih. Lalu diberikan makanannya dengan 2 kali sehari makan, 2 kali makan setelah mandi, pagi dan sore. Iya, makan setelah mandi. Itulah yang dapat kami ketahui secara tradisional dalam mengelola atau berusaha ternak babi ini. Oh iya, bisa Bung contohkan Bung apa saja makanan yang sehat untuk babi opung ini Bung? Nah, sepengetahuan kami seorang petani ternak di desa, kami dalam hal untuk makanan ternak ini yang kami kelola, pertama sekali bahannya berupa ampas ubi. Ampas ubi. Iya, ampas ubi, telur yang tidak jadi ditetaskan. Oh, telur busuk Bung. Iya, telur busuk dikatakan di kampung-kampung dengan membeli. Lalu dimasak telurnya dan ampasnya, lalu dicampur dan ditambah menggunakan
pakan atau pelet, dedak, dan jagung giling. Jagung giling bang. Iya, yang agak halus lah. Tidak halus. Nah, itulah kami buat menjadi pakan ternak ini. Jadi gini bang, kalau contohnya bahan alaminya habis bang, apakah ada bahan seperti kayak pelet bang atau yang lainnya? Begitulah bang. Oh, kalau apabila terjadi kebutuhan pakan atau dedak atau pelet tidak ada pada penyalur, ya kami hanya menggunakan ampas ubi dan telur yang tidak jadi tetaskan menjadi bahan pokok pakan utama. Itu yang kami berikan kepada ternak ini, yang mudah-mudahan selagi itu pakannya dimasak dengan bagus, maka ternak itu sendiri tidak akan menyebabkan penyakit pada peternak itu sendiri. Kita masuk ke poin yang ketiga ya bang. Boleh. Itu pengarahan. Gimana bang cara memandikan babi yang baik dan benar bang? Nah, cara yang baik sepengetahuan kami di desa dalam hal memandikan ternak ini dengan menggunakan mesin pompa namanya atau sanyo. Nah, di desa ini namanya sanyo. Nah, kita menyedot air daripada sumber air yang bersih. Nah, tidak menggunakan tower ya, tapi menggunakan air sumur yang bersih. Lalu kita menyiram dengan volume derasnya air yang tidak boleh tinggi. Berarti sedang ya bang? Sedang volume sedotnya atau tembakan daripada airnya menggunakan selang panjang. Inilah dia selangnya. Nah, inilah selangnya. Lalu kita siram, ternak itu mandi sampai bersih. Nah, begitu bersih ternaknya kita siram atau mandikan, lalu dilanjutkan dengan pembersihan daripada lantai. Pembersihan pada lantai. Kenapa kita harus membersihkan lantainya juga? Seperti ini contohnya, supaya bakteri atau virus yang ada di lantai itu apabila ada, maka dia terhindar atau bersih lantainya keluar. Supaya kuku, kalau kami dikatakan di kampung-kampung ini, Iya bang. kuku ternak ini sangat mudah kena daripada virus. Sangat mudah penyakit. melalui kuku. Makanya lantai, maaf kepada anak-anak kami, seharusnya lantainya itu bagus, tidak boleh seperti ini berlubang-lubang. Seharusnya bagus. Jika lantainya untuk induk agak kasar sedikit, lalu kalau penggemukan juga tidak boleh halus sekali, supaya apa? Antisipasi jangan tergelincir itu ternak. Nah, apabila terjadi tergelincir, maka terjadi kelumpuhan daripada kaki. Itulah yang kami lakukan dalam hal berternak pribadi atau di desa ini dengan usaha apa adanya. Bisa bang contohkan gimana cara memandikan babi itu bang? Nah, cara memandikan sedikit ya, kami contohkan ini. Coba hidupkan dulu sanyo. Nah, ya, berhubung karena kami ini telah selesai makan, saya buat aja contoh seperti ini. Seperti ini. Nah, contohkan inilah dia cara memandikannya. Cara memandikannya. Nah, kita gunakan penyiraman tubuh dulu sampai basah tubuhnya. Kenapa kita siram basah tubuhnya? Supaya mudah mengeluarkan daripada kotoran yang ada di tubuhnya. Termasuk di saat penyiraman, berhubung karena seharusnya ternak ini menggunakan dot, kata di kampung-kampung ini, dot air minum atau ledi untuk air minum ternak itu sendiri. Tetapi induk kita di desa ini, kita hanya berikan waktu melakukan penyiraman atau memandikan, kita berikan minum seperti ini. Kita tunjukkan atau arahkan kepada milik ternak itu sendiri.
itulah yang kami lakukan di pedesaan ini, yang bisa kami bantu anak-anak kami. Seperti inilah caranya, kita basahi dulu. Apabila ada yang melekat pada tubuh ternak seperti kotorannya, karena ternak ini selalu meniduri kotorannya sendiri. Lalu mengering melekat di tubuhnya, makanya kita menyiram dulu supaya mudah mengeluarkan kotoran sendiri dan mengurangi biaya arus dalam pemandian kebersihan ternak itu sendiri. Jika tidak dibasahi dulu, dia akan lama menyiramnya, maka harus banyak biayanya. Oh begitu ya Bang. Iya, itulah anak-anak kami. Ada lagi kira-kira yang bisa kami bantu? Nah, udah Bang, itu saja yang mau ditanyakan Bang sama Opung. Iya, terima kasih kepada anak-anak kami, calon para mahasiswa. Ya, inilah saya adalah warga Desa Latusan Baru. Nama saya Opung Dio Situmorang, penduduk Desa Latusan Baru, Kecamatan Patumbang. Terima kasih. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih juga pada anak-anak.